Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kadar dari Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Kami di kandang 3 Darah Farm telah belajar breeding untuk mengembangkan Jawa Randu kita silang dengan bur, mengharapkan mendapatkan anak-anak F1, dan alhamdulillah inilah hasil kami. Kami masih pemula untuk breeding ini, mungkin berjalan 1,5 tahun, dan pemula kita uji coba 3 indukan dengan 1 bejantan, dan kita lihat perkembangannya cukup bagus, makanya kita lanjutkan dan kita bertambah indukan. Ya, alhamdulillah kita breeding ini sudah berjalan 1,5 tahun, dan kita kandang ada sekitar, kalau tidak salah, 10 lorong. Dulu kita penggemukan. Setelah penggemukan, kendalanya di pembibitan cukup mahal, dan untuk penjualan vikulasi dengan pakan sangat menipis, dan kita uji coba untuk breeding pertama 5 ekor. Dan 5 ekor itu tak hitung-hitung dalam 1 tahun itu bisa beranak, 1,5 tahun beranak rata-rata 2 kali. Dan kita hitung-hitung masih ada hasilnya, dan untuk kelanjutannya kita tambah dengan indukan. Alhamdulillah ini total dari indukan tambahan dan anaknya sudah ada sekitar 170. Dan kendalanya di breeding emang ada, itu biasanya kita bermasalah di setelah melahirkan di susu bengkak atau matitis. Itu emang sulit untuk pengobatannya. Sampai saat ini kita belum tahu obatnya apa, cuma ada untuk mencegah sebelum terjadi hal tersebut. Kita suntik antibiotik untuk setelah melahirkan 1 atau 2 hari, itu rawan-rawannya terjadinya susu bengkak. Kendala pertamanya itu. Untuk perbandingan antara breeding dan penggemukan itu emang agak ada perbedaan. Kalau untuk penggemukan kita bisa hitung dengan jangka waktu bulan. Antara 3 atau 4 bulan kita sudah bisa menghitung antara untung atau enggak. Tapi untuk breeding kita ngitungnya tidak bisa bulan, kita harus pakai tahun. Karena yang kita hitung itu dari hasil anaknya. Memang makanya saya pernah uji coba itu 5 ekor yang tak ceritain tadi. Kita ngitungnya pakai hitungan tahun kalau untuk kelas breeding. Dan kita tipe kandang kita pakai 2 metode antara koloni dan individu. Apabila sudah bunting, emang kita taruh di dalam individu supaya menghindari terjadinya keguguran. Tapi setelah melahirkan kita taruh di koloni kayak gini supaya si anak bisa leluasa dengan bermainnya. Untuk breeding Jawa Randu dengan betina Jawa Randu dengan bejantan Jawa Randu, dan perbedaannya Jawa Randu kita silang dengan bur itu sangat berbeda. Untuk kelas anakannya, bila kita pakai Jawa Randu itu dengan badan ya Jawa Randu juga, tapi bila kita Jawa Randu untuk betina bejantan bur itu badannya lebih tebal. Lebih tebal itu udah menghasilkan F1 bila bejantannya FB. Dan untuk nilai jual itu bisa boleh katakan hampir 2 kali lipat untuk nilai jual. Lebih menguntungkan untuk bila disilang dengan bur. Dan untuk daya tahan tubuh itu lebih kuat dengan bur. Dan bur itu makannya agak rakus, makanya untuk keturunan bur itu badannya lebih gempal. Ya seperti inilah, lebih gemuk. Dan perawatannya kayaknya lebih mudah. Untuk posisi pakan kita menggunakan onggo, kita menggunakan daun singkong, kita menggunakan solid dan jenjet jagung, dan kita tidak memakai hijauan.
kita juga nggak pakai pakan fermentasi, kita semua aduk dengan dadaan, cuma kita pakai silase daun singkong itu. Kenapa kita nggak fermentasi pakan? Karena kita emang cari pakan yang segar, maksudnya baru. Karena saya perhatikan untuk pakan kita baru mengaduk langsung kita kasih, dengan pakan yang kita aduk kita fermentasi dulu itu kayaknya makannya lebih lahap dengan yang baru. Dan pakan wajib yang tidak bisa ketinggalan kita itu adalah silase daun singkong, itu wajib. Karena itu ya untuk nutrisi yang paling kita pokokkan itu, karena kita emang nggak pakai rumput, nggak pakai ramban, karena emang kita nggak ngarit. Untuk pakan kita dalam satu hari habis sekitar 4 kintal, dan untuk 1 kilonya kita pernah hitung itu siap saji itu sekitar di 800 perak. Dan banyak pertanyaan, dulu sih kita dapat pertanyaan dari orang-orang, macer nggak sih pakan kayak gini? Alhamdulillah kita belum pernah ngalamin kambing yang terjadi macer. Intinya kita gini, kita siapkan bejantan. Untuk bejantan itu untuk bisa mendeteksi bagaimana waktu birahi dan hendaknya, supaya ketahuan terjadinya kambing macer. Biasanya birahi nggak ketahuan, yang pengurusnya nggak makanya terjadi macer karena waktu birahi nggak ketahuan. Buat motivasi pemula, kadang bertanya bila breeding atau beternak dengan skala besar, kadang-kadang bingung jualnya kemana, laku apa enggak. Jangan khawatir, untuk penjualan kambing itu sangat mudah dan banyak peminatnya. Bahkan untuk alhamdulillah saya aja untuk kambing yang breeding ini sudah beberapa kali orang yang melamar mau beli, tapi kan karena kita enak fokus mau breeding, yang buat breeding kita nggak jual, yang kita jual dagangan. Jadi jangan khawatir untuk mungkin pemula yang mau breeding skala besar nanti nggak laku, jualnya kemana, jangan khawatir. Untuk di Indonesia kayaknya untuk stok kambing ini masih cukup kurang, khususnya di Lampung ini masih cukup kurang. Makanya jangan khawatir takut nggak laku atau takut jualnya kemana. Nanti kalau udah kambing banyak yang mau ngelamar beli, itu positif. Dan pedagang kambing itu untuk pengiriman atau untuk pemesanan itu bukan hanya lingkup wilayah Lampung aja, bahkan kita pernah ngirim ke untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan pernah sampai ke Bangkalan Madura, ke Bangka Belitung, ke Palembang, dan ke Jambi. Itu alhamdulillah banyak yang pesen dan sudah kita kirim. Jadi untuk mungkin pemula, untuk mau beternak jangan khawatir. Kebutuhan orang kambing itu sangat besar, dan untuk penyuplai kayaknya kambing masih kurang-kurang. Apalagi nanti kalau sudah musim ramai, kita akan kewalahan dengan melayani pesanan-pesanan dari luar kota. Dan di kandang 3 Darah Farm ini kita juga nyediakin untuk Jawa Randu, Crossbur, kita juga nyediakin domba, kita juga uji coba untuk breeding domba. Akan kita bandingin antara domba Jawa Randu dan Bur Crossbur untuk populasinya, untuk buat breeding itu mudah mana. Untuk kedepannya bila kita ada pilihan mana yang lebih baik, populasinya itu akan kita kembangkan. Makanya kita di lorong sebelah kanan kita itu ada domba, dan ini Bur, Crossbur, Jawa Randu. Nah, itu nanti kita bandingkan untuk sama-sama 1 tahun populasinya breeding ini, perkembangannya dan risiko antara sakit dan kematiannya itu lebih rendah mana. Nanti untuk kedepannya insya Allah mau kita kembangin mana yang lebih mudah berkembangnya, dan mana lebih mudah perawatannya, dan mana lebih tinggi nilai jualnya.
Untuk obat-obatan, karena saya juga pedagang keluar masuk pasar, kita antibiotik kita pakai Vitoxy LA, dan untuk mencret walaupun nggak mencret, tapi kan karena kita ternak lumayan agak banyak, walaupun belum segitu besar, cuma kita harus persediaan ada obat itu pakai Kolibak buat mencret, dan untuk obat otot kita pakai Biodin. Dan obat mata biasanya kita ngeracik sendiri, kita pakai jeruk nipis, kita ambil airnya, terus kita pakai juga Super Tetra, kita campur dengan air hangat dan kita masukkan di dalam semprotan. Apabila kambing baru pulang dari pasar, langsung kita semprot matanya untuk mencegah. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Sukanya di kandang, kalau saya emang penghobi di ternak, kita kadang nungguin kambing makan, kita lihat-lihat anaknya, dan kadang-kadang kita ngurusin kambing bersalin. Jadi kita walaupun bukan dokter hewan, layaknya kayak dokter hewan, kita kadang-kadang ada kambing yang bermasalah. Kadang-kadang kambing itu melahirkan tuh sungsang, jadi nggak pada normal. Nah, kita ya kayak dokter, kita tarik, kita rogoh, itu pernah kita alami. Ya alhamdulillah dengan pengalaman berjalannya kita ternak, kita dapat ide sendiri, ya kita tarik, alhamdulillah itu berhasil dan selamat, induknya selamat, anaknya selamat. Pernah kita ngalamin juga kayak gitu. Persiapan buat pemula bila ternak, kita harus siap. Yang pertama adalah kandang. Kandang itu adalah pokok. Setelah itu kita harus persiapan bang pakan. Apabila kita tidak punya bang pakan, harus siap untuk ngarit. Yang ketiganya kita tentunya modal buat beli kambing. Dan untuk keempatnya kita perawatan dengan ekstra, karena pemula itu harus banyak belajar. Karena maafnya ngomong, bila pemula, saya pun dulu waktu pemula masih buta betul dengan perawatan kambing, itu banyak problemnya. Dari kambing sakit, kita nggak tahu obatnya apa, dari kambing sakit ini obatnya apa. Yang kendala yang pertama biasanya sakit mata buat pemula. Itu harus telaten, apabila terjadi sakit mata berair, kita cuci dengan air hangat dan terus langsung kita obati, ya pakai obat yang mungkin kita sebutkan tadi, atau kalau bisa antibiotik kita teteskan di mata, atau obat mata, obat manusia kita beli di apotek bisa juga. Jadi itu untuk pemula. Dan penyakit yang rawan kedua adalah mencret. Mencret itu kita biasanya pakai Kolibak, langsung kita suntik. Saya dulu juga pemula pertama pelihara, kita kambing 10 ekor, kita belum dagang, kita masih di penggemukan, tapi kita emang ada nafsu, bukan hanya nafsu, kita ada keinginan kepingin menjadi peternak kambing yang agak lumayan. Makanya dari hasil-hasil tersebut kita nggak pakai apa-apa, kita langsung putarkan di kambing dengan lumayan berjuang keras. Jadi mungkin untuk pemula jangan takut-takut dan jangan khawatir, berupaya itu pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal insya Allah. Buat pemula jangan, untuk anak-anak muda khususnya mungkin yang belum ada kerjaan, jangan ada rasa ragu-ragu, yuk kita ternak kambing bersama-sama, kita majukan peternak kambing di Lampung Tengah. Supaya lumbung kambing di Lampung Tengah terus berkembang dan berkembang. Dan itulah tips dari saya. Saya cukup sekian. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.